Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abi Sinari, NPM 917-518 dari kelas A. Sini saya akan menjelaskan tentang struktur komputer dengan arsitektur von Neumann dan perbedaannya dengan arsitektur Havard. Arsitektur von Neumann adalah arsitektur komputer yang menempatkan program, ROM, dan data RAM dalam peta memori yang sama. Arsitektur ini memiliki address dan data bus tunggal untuk mengamati program, instruksi, dan data. Contoh dari microcontroller yang memiliki arsitektur von Neumann adalah keluarga 68HC05 dan 68HC11 dari Motorola. Arsitektur von Neumann atau mesin von Neumann merupakan arsitektur yang diciptakan oleh John von Neumann pada tahun 1903 sampai 1957. Arsitektur von Neumann ini menggambarkan komputer dengan 4 bagian utama, yaitu unit aritmatika dan logis atau biasanya disebut ALU, unit control CU, memori, alat masukan, input atau output. Microcontroller menggunakan arsitektur ini hanya memiliki satu blok memori dan satu bus data 8 bit. Karena pertukaran data semuanya menggunakan 8 jalur ini, bus akan overload dan komunikasi menjadi sangat lambat dan tidak efisien. Sebaliknya, CPU dapat membaca instruksi atau baca atau tulis data dari ke memori. Kedua yang tidak dapat terjadi karena bersamaan karena data dan instruksi menggunakan sistem basis yang sama. Keuntungan model arsitektur von Neumann. Yang pertama, fleksibilitas pengamatan program dan data. Program selalu ada di ROM dan data selalu ada di RAM. Arsitektur von Neumann memiliki prosesor untuk menjalankan program yang ada di dalam memori data RAM. Kelemahan model arsitektur von Neumann. Pertama, bus tunggalnya itu sendiri, sehingga instruksi untuk mengakses program dan data harus dijalankan secara sekuensial dan tidak bisa dilakukan overlapping untuk menjalankan dua instruksi yang berurutan. Bandwidth program harus sama dengan bandwidth data. Jika memori data adalah 8 bit, maka program juga harus 8 bit. Ketiga, prosesor von Neumann membutuhkan jumlah data clock CPI atau clock per instruction yang relatif lebih banyak sehingga eksekusi instruksi dapat menjadi relatif lebih lama. Arsitektur Havard. Arsitektur Havard. Arsitektur Havard memiliki dua memori yang terpisah, satu program ROM dan satu untuk data RAM. Yang mana arsitektur ini merupakan kebalikan dari arsitektur komputer model von Neumann. Jika model von Neumann menggabungkan ROM dan RAM jadi satu, maka arsitektur Havard kedua umum. Arsitektur Havard. Arsitektur Havard memiliki dua memori yang terpisah, satu program ROM dan satu untuk data RAM, yang mana arsitektur ini menggunakan kebalikan dari arsitektur komputer model von Neumann. Jika model von Neumann menggabungkan ROM dan RAM jadi satu, maka arsitektur Havard adalah kebalikannya, yaitu memisahkan kedua memori ini. Program yang Anda buat untuk beberapa microcontroller ini akan tersimpan di dalam ROM, internal flash ROM. Setelah dilakukan kompilasi ke bahasa mesin, lokasi memori ini dinyatakan dalam 12,14 atau 16 bit. Sebagian dari bit 4, 6, atau 8 bit digunakan sebagai instruksinya sendiri dan diikuti dengan data 8 bit. Microcontroller yang menggunakan arsitektur ini memiliki dua bus yang berbeda, satu bus 8 bit dan menghubungkan CPU ke RAM, yang lain terdiri dari beberapa jalur 12, 14, atau 16, dan menghubungkan CPU ke ROM. Dengan demikian, CPU dapat membaca instruksi dan mengakses memori data pada saat yang bersamaan. Karena semua register pada memori RAM lebar 8 bit, semua pertukaran data yang di dalam microcontroller menggunakan format yang sama, sehingga selama eksekusi penulisan data hanya 8 bit yang diperhatikan. Dengan kata lain, yang perlu Anda perhatikan saat merancang program adalah label data yang bisa dipertukarkan di proses hanya sebesar 8 bit. Keuntungan model arsitektur Havard. Yang pertama, bandwidth program tidak mesti sama dengan bandwidth data. Opcode atau operand dapat dijadikan dalam satu word instruksi saja. Instruksi dapat dilakukan dengan lebih singkat dan cepat. Memori
program dan data yang terpisah, maka coupling total memori program dan data dapat menjadi lebih banyak. Semua data di dalam program label 1 byte atau 8 bit. Karena bus data yang digunakan dalam pembacaan program memiliki beberapa jalur, 12, 14, atau 16 instruksi, dan data dapat dibaca sekaligus. Dengan demikian, semua instruksi dapat dieksekusi hanya dengan satu siklus instruksi, kecuali siklus instruksi lompat jam yang dieksekusi dalam 2 siklus. Kelemahan model arsitektur Harvard. Arsitektur Harvard tidak memungkinkan untuk menambahkan data pada ROM. Kedua arsitektur ini tidak memungkinkan untuk mengakses data yang ada di dalam ROM. Perbedaan yang mencolok adalah perbedaan. Arsitektur von Neumann adalah arsitektur komputer yang menambahkan program, ROM, dan RAM dalam peta memori yang sama. Arsitektur ini memiliki address dan database tunggal untuk mengalamati program, instruksi, dan data. Contoh dari mikrokontroler yang memakai arsitektur von Neumann adalah keluarga 68HC05 dan 68HC11 dari Motorola. Sebaliknya, arsitektur Harvard memiliki dua memori yang terpisah, satu untuk program ROM dan satu untuk data RAM. Intel 80C51 keluarga mikrochip PIC16XX Philips P87CLXX dan Atmel AT89LSXX adalah contoh dari mikroprosesor yang mengadopsi arsitektur Harvard. Kedua jenis arsitektur ini masing-masing memiliki keuntungan, tetapi juga ada kelemahannya. Dengan arsitektur von Neumann, prosesor tidak perlu membedakan program dan data. Sekian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.